Nah, jadi diulang ya. Jadi kita akan melihat integral lipat atas 2 atas daerah persegi panjang. Persegi panjang itu daerah definisinya ini. Yang kalau digambarkan seperti ini. X-nya di antara AB, C-nya di antara CD. Berarti kita gambar ini X-nya di antara A sampai B tadi. Y-nya antara C sampai D. Diiriskan saja, itu adalah ini. Oke, lanjut ke slide-nya. Jadi saya punya fungsi XY, daerah definisinya persegi panjang ini yang di bawah. X-nya antara A sampai B, Y-nya antara C sampai D ini. Nah, kemudian prinsipnya kita, kemudian ini set FY-nya sendiri apa? Dia sebuah permukaan. Permukaan yang abu-abu ini. Ini penunjuknya kok nggak jelas. Ini permukaan ini. Oke. Nah, yang akan kita lakukan adalah nanti membuat partisi sepanjang AB. Membuat partisi itu apa? Membagi-bagi ya. AB dibagi atas katakan M bagian, CD dibagi atas N bagian. Jadi terbentuk kotak-kotak kecil gini. Nah, saya nggak akan menomori secara khusus kotak satu mana, kedua yang mana. Tapi kita lihat ini, gedein supaya jelas. Ini kotak yang ke K. Gitu ya. Oke. Nah, dari kotak ini kemudian kita pilih satu wakil. Kita pilih satu wakil. Wakilnya untuk apa? Menentukan nilai setnya. Gitu ya. Wakilnya boleh ujung ini, boleh tengah, pokoknya dibentuk balok ke atas. Nah, lakukan di semua kotak-kotak ini. Jadi ada balok-balok kayak gini. Nah, dari situ ini ceritanya ya. Didefinisikan jumlah Riemann. Coba kalau kita lihat ini. Berapa ini volume si balok? Berarti luas alas ini kali tinggi di titik wakil ya. Kayak di satu perubah aja ada titik wakil. Cuma titik wakilnya ini nanti X, Y. Gitu. Oke, ini ceritanya. Wakilnya kita namakan ini untuk kotak yang ke K. Pilih satu titik aja. Kemudian volume balok ini kita hitung. Volume balok adalah luas alasnya disebut ini. Ya nanti ke belakangnya itu delta X kali delta Y gitu ya. Tapi sementara ini kita sebut sebagai delta A pada kotak yang ke K. Dikali tingginya. Ini untuk satu buah kotak, balok. Kita kan punyanya ini katakan kotak-kotaknya totalnya ada N buah. Jadi ini balok-baloknya ada N buah, dijumlahkan, ini dinamakan jumlah Riemann. Dari fungsi dua perubah ini atas partisi P. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan integral lipat 2? Meniru dengan integral lipat 1 juga. Yaitu integral lipat 2 atas persegi panjang R dari fungsi ini, nulisnya gini. Nah, itu adalah limit dari jumlah Riemann-nya. Gitu ya. Nah, kalau fungsinya terdefinisi pada persegi panjang tertutup R dan kontinu, pasti limit ini ada. Itu jaminan. Yaitu teorema nggak perlu kalian untuk ujian. Tapi untuk diketahui bahwa jaminan bahwa limit ini ada, kalau ini dipenuhi pasti limitnya ada. Oke. Nah, secara geometri, kalau fungsinya positif, itu integral lipat 2 menyatakan volume yang alasnya persegi panjang tadi, tutupnya adalah
fungsi 2 peubahnya. Gitu ya, sama dengan waktu ngitung kita luas di integral lipat 1. Nah, kalau fungsinya bisa negatif, ini kayak ini, permukaannya yang ini melengkung sini dan juga yang melengkung bawah. Persegi panjangnya yang mana? Dari sini sampai sini. Nah, maka integral lipat 2 itu menyatakan volume yang atas dikurangi volume yang bawah. Oke, beberapa sifat dulu. Kita belum sampai ke soal. Konstanta dari integral lipat 2 itu konstantanya bisa keluar. Kenapa? Coba kita lihat lagi. Integral lipat 2 kan tadi limit ini. Limit dari jumlah Riemann. Kalau di sini ada konstanta, fungsinya dikali konstanta, sigma bisa keluar konstantanya ke sini. Limit konstanta bisa keluar. Jadi konstantanya kali ini integral lipatnya. Seperti ini. Konstanta kali ini. Kalau jumlah sama juga, sama dengan jumlah masing-masingnya. Kenapa? Karena sifat sigma tadi. Kalau sigma, katakan di sini F tambah G, ya sama dengan sigma F tambah sigma G. Masing-masing dilimitkan, jadi integral lipat 2. Kemudian kalau persegi panjangnya dipecah seperti ini, maka integral lipat 2 itu bisa dipecah atas R1 dan R2. Gitu ya. Ini syaratnya yang overlap ini luasnya harus 0 ya. Jadi nggak boleh kayak gini nih. R1, R2-nya. Nah, ini yang R1 itu R2-nya kayak gini. Nah, itu mah nggak boleh. Nggak boleh integral lipat atas R sama dengan integral lipat atas R1 ditambah integral lipat atas R2 ini nggak berlaku kalau gini. Hanya boleh kalau yang beririsannya misalnya gini, satu lagi seperti ini. Gitu ya. Ini R1, ini R2. Ya, sementara ini kita hanya membahas yang persegi panjang dulu. Kalau gini tapi boleh nanti. Jadi nggak boleh overlapnya ada luasnya. Ini yang overlap ada luasnya, nggak boleh. Luasnya, overlapnya harus luasnya 0 gitu ya. Berupa kurva atau garis aja. Oke, kemudian kalau F kecil G, maka integralnya akan, lebih kecil sama dengan, maka integralnya juga lebih kecil sama dengan. Itu dari sifat limit aja. Limit ya. Kalau fungsi F kecil G, maka limit dari yang F juga lebih kecil sama dengan limit yang G. Semua dikembalikan ke definisi sebagai limit. Kemudian, nah ini. Integral dari 1dA sama dengan luas dari bawahnya aja. Kenapa? Coba kita lihat ini. Integral lipat. Saya perkecil ya, supaya kelihatan lebih banyak. Kalau fx-nya tadi, berarti di sini fx-nya 1 ya. Fxy-nya 1, sorry. Fxy 2 peubah. Berarti di sini pasti semua 1. Ini 1. Berapapun titik wakilnya dia selalu 1. Kalau 1 berarti tinggal sigma dari delta A. Ini tak lain adalah apa? Luas kotak-kotak kecil ini kan. Nih kotak ini. Dijumlahkan menjadi luas dari R sendiri. R ini kotak seluruhnya. Kalau dijumlahkan, balik sini. Ini disigmakan. Ininya tadi 1. Hasilnya adalah sama dengan luas daerah R. Luas daerah R kan konstanta, dilimitkan tetap sama dengan luas daerah R. Gitu.
Sehingga ini, integral ini ya sama dengan luas R seluruhnya. Kalau fungsinya 1. Kalau secara geometri juga jelas kenapa. Kalau fungsinya 1 berarti ini atasnya 1 nih. Mendatar setnya 1. Kalau setnya 1 kan volumenya luas alasnya kali tingginya 1. Ya nilainya sama dengan luas alas. Cuma beda satuannya aja. Kalau alas itu meter persegi, kalau volumenya ya meter kubik. Tapi angkanya sama dengan angka luas alasnya. Sampai situ paham nggak? Ayo jawab, Nah, Oke ya. Paham. Nah, ya. Kalau ada yang nggak paham nanya, jangan sungkan-sungkan. Kalau diam aja rugi. Apalagi Siapa? ujian online nanti soalnya ada 30 macam supaya nggak nyontek. Baik aja. Ujian jadi PG semua, Pak. Enak aja esai kita mah, nggak kayak TTKI. Hah? Esai. Esainya gimana? Saya gimana, Pak? Diketik, Pak. Enggak, tulis di kertas nanti fotokan, jadiin PDF, kirim. Tapi harus mahir tuh ya. Nanti latihan bikin dari foto ke PDF, udah ada aplikasinya tuh di Android. Kirim, waktunya terbatas supaya nggak nyontek. Itu yang dikasih ke Soal apa masih sama? soalnya doang, Pak? Atau ada harus yang diisi di PG-nya juga? Enggak, soal esai kalian kerjakan di kertas, kalian fotokan, jadi PDF. Jadi benar-benar cuma dikasih soal aja dari sana, teh nggak ada pakai web-web gitu. Lewat web soalnya. Soalnya lewat web kalian baca, pakai yang apa? Kuliah ITB ACID itu. Kalian jawab di kertas, nanti upload ke sana. Kan semua udah punya itu kan? Di LSM ITB udah punya akun. Akun INA. Udah Kan, apa INA mah? bukan INA, yang kuliah ITB ACID kayak PTIB juga kan pakai untuk kuis online. Oh iya ada. Ya kemarin juga ada bisa. Nah yang itu dimahirkan tuh, nanti tahu-tahu nguploadnya kalian nggak paham ya cilaka kayak gitu ya. Nanti saya usulkan lah nilai minimum B gitu ya. Enggak, Pak. Hah? Nah, gitu dong. Oh, Pak, ya. Kalau usul mah boleh apa aja, tapi sama ketua jurusan ditolak. Jangan musuh atau Pak, Bapak harus mengajak gitu, Pak. Kan kampus sebelah juga gitu, Pak. Jangan. Iya, kampus sebelah juga itu, Pak. UI aja bisa minimal B. Kita cuma batas T dia lagi. UI aja. Enak maksimum B kayaknya, Pak. Nggak bisa ngajak. Iya, Pak. Gimana ngajak ketua jurusan saya cewek, masa saya ajak-ajak? Nanti saya gimana, Pak? Ajak kemana dulu? Oke. Berapa soal, Pak? Nggak tahu, masih digodok. Ada pilihan gandanya atau enggak juga nggak tahu saya. Saya nanti ngikuti aja yang matematik B, saya yang ngurusin. Oke. Soal. Udah bisa bikin soal nih. Kalau R-nya ini. Kemudian fungsinya ini kelihatannya susah. Soal ini gampang pisan, hadiah kalau keluar. Coba saya gambar R-nya dulu ya, 0,3, Y-nya juga 0,3. Jadi ada daerahnya X-nya 0,3, 2, 3, 0 sampai 3, Y-nya 0,3 juga. Jadi persegi panjangnya ini ya. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Nah, itu R-nya. Tentukan integral lipat 2 ini. Bila ini. Alatnya baru punya ini. Kita baru punya ini ya. Yang hitungan baru ini. Ini hanya hubungan ketaksamaan. Ini kalau dipecah. Ini kalau 1 sama dengan luas alasnya. Oke, saya sekarang lihat. Ini daerahnya fungsinya pecah.
antara 0, X-nya 0,3, Y-nya 0,1. Tuh, tulis dulu lah. Aduh, nulis ulang males. Ya, kepaksa supaya kelihatan. Bernilai 1 untuk X-nya antara 0,3, Y-nya 0,1. Kemana? Y-nya 0,1. Kemudian 1, 2, 2. 2 ininya sama. Y-nya 1, 2. Sebentar. Y-nya 1 udah ikut, nggak boleh ikut lagi. Masa 2 kali. Nilai 3 ya. 0, X-nya 3, 2, Y-nya 3. Gitu. Coba kita lihat. Yang ini daerahnya mana? X-nya 0,3, Y-nya 0,1. Saya gambar. Itu daerah ini. Tuh. X-nya 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 1. Ini ya, yang paling atas. Ini saya namakan R1. Kemudian yang kedua, X-nya antara 0,3, Y-nya 1,2. Gambar lagi dengan ini enak, warnanya bisa macam-macam. Nah, berarti yang jangan merah lagi. Hijau. Itu ya, X-nya antara 0,3, Y-nya 0,1. Ini saya namakan R2. Kemudian yang terakhir, sisanya X-nya 0,3, Y-nya antara 2,3. Gambar lagi. Dengan warna biru ini. Ini ya. So, ini saya namakan apa? Ya, harus agak di luar. R3 ya. Itu kan? R3 itu kan mobil ya? Itu Pak. R3. Ya, R3 mobil. Nah, maka karena pecah-pecah, ya integralnya saya pecah juga. Maka saya dapatkan integral lipat, ditanyakan tadi, atas daerah R dari fungsi XY dA. Ngitungnya gimana? Ya, yang pasti ini pecah dulu. R1 fxy dA tambah yang kedua, ini sama aja. Yang ketiga, sama gitu ya. Oke. Nah, kita masukkan ini kan nilainya 1. Di daerah R1 nilainya 1 dA. Ditambah integral di R2 nilainya 2 ini. 2 dA. Ditambah di R3 nilai fungsinya 3 dA. Sama dengan 1 dA di R1. 2-nya boleh dikeluarkan kan ya? Tadi konstanta boleh keluar di rumusnya. Jadi ini tinggal 1 dA. R3 1 dA juga, betul? Ini berapa nih? Lihat lagi rumusnya. Tadi integral 1 dA sama dengan luas bawahnya. Luas daerahnya. Jadi saya dapatkan ini sama dengan luasnya ini. Luasnya ini. Luasnya si R1. Luas R1 ditambah 2. Ini juga sama. Luas R2 tambah. Ini 3-nya kemana di sini? 3 kali luas R3 sama dengan luas R1. Berapa tadi? 3 kali 1 ya ini luasnya. 3. Luas R2, 3 juga. Luas R3, 3 juga. Sama dengan berapa tuh? 18 gitu ya. Paham nggak itu?
Tahu dari mana 1DA? Hah? Tahu dari mana? Ini fungsinya dikasih. Bernilai 1 kalau XY-nya di R1 ini. Maaf aja. Bernilai 2 kalau di sini. Ini tujuannya dipecah-pecah karena ini. Ya. Oke. Balik lagi ke slide-nya. Nah. Misalkan R ini yang contoh 2 terakhir, nanti sisanya besok. Bisi keburu ini maghrib. Kalau maghrib nggak boleh lambat-lambat, sebentar lagi udah isya nanti. Misalkan R ini. Saya gambar dulu, 04, 08. Hapus 04, 08. Hitam saja. Sediain dikit. Susah bener gak garis. Kemana dia? Kok jadi gini? Bentar. Ini kok nggak mau dikali. Nah, coba bentar lagi ya. X-nya 04, Y-nya 08. X-nya 04, Y-nya 08. 1, 2, 3, 4 X-nya. Y-nya 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 4. Iya. Oke, jadi persegi panjangnya ini. Tuh ya. Nggak saya arsir dalamnya, nanti kepenuhan garis. Tentukan jumlah Riemann dari ini. Dengan membagi R atas 4 bagian yang sama, titik wakilnya dipilih pusat dari masing-masing persegi panjang. Nah, ini jawabannya nggak tunggal juga nih. Membagi R atas 4 bagian yang sama, itu bisa macam-macam. Bisa membagi 4 bagian seperti ini. Salah. Mana ini? Nggak jadi. Kehapus lagi. Bisa juga saya membaginya 4 bagian tuh. Seperti ini. Ini juga 4 bagian yang sama. Jadi terserah, boleh yang mana aja. Ya, 4 bagian saya bagi seperti itu. Kemudian, kalau balik lagi ke depan, prinsipnya integral. Setelah bikin partisi, kita harus, jadi ini kotak-kotak di sini nggak harus persegi ya. Kayak di saya ini, ya ini persegi panjang, bagi 4 aja gini. Terus harus milih titik wakil di tiap kotak. Di tiap kotak ini harus pilih wakil. Di soalnya wakilnya diminta wakilnya pusat dari masing-masing persegi panjang. Jadi wakilnya adalah ini ya, pusatnya. Yang ini gitu ya. Ini garisnya kurang bagus. Yang atas, aduh garisnya makin mencong. Ini pusatnya. Perpotongan diagonal persegi panjang. Oke. Jadi yang ini namanya X1 garis, Y1 garis. Sampai di sini X4 garis, Y4 garis. Untuk yang keempat. Nah, tentukan jumlah Riemann. Jumlah Riemann tadi apa? Jumlah Riemann adalah sigma, jumlah Riemann itu R, sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai 4. Partisinya ada 4 ini. F XI garis si wakil kali delta luasnya
AI gitu ya. Nih kalau bingung saya balik ke depan. Mana jumlah Riemann? Nih, jumlah Riemann adalah nilai fungsi di titik wakil kali luas partisinya. Itu namanya jumlah Riemann. Hati-hati, ini tidak sama dengan integral ya. Dia akan jadi sama dengan integral kalau delta luasnya ini menuju ke 0. Jadi yang paling gede ininya harus menuju 0, baru dia sama dengan integral lipat. Kalau ini aja hanya jumlah Riemann. Oke, saya tulis dulu fxy-nya tadi mana? Hilang. Yang tadi hanya aproksimasinya aja, Pak. Betul, hanya aproksimasi terhadap integral. Makin sedikit partisinya, makin kasar ambirannya. 64 min 8x tambah y kuadrat. Fxy-nya salin dulu supaya nggak bolak-balik. Tadi apa udah lupa lagi. 64 min 8x. Ya mama kamu Suaranya jangan bunyi. Bitri yang nggak tahu. Jangan bunyi-bunyi. Lu remote. 16. Di 16. mute. Di mute dong. Nah, itu ya. Nah, tinggal masukkan aja. Coba saya masukkan jadi R jumlah Riemann sama dengan ada 4, satu-satu aja. Fx 1 garis Y1 garis kali delta luas yang partisi pertama sampai F ada 4 ini partisi, jadi ininya juga 4 kali luas yang keempat. Ya kebetulan ini seragam luasnya. Udah masukkan. Titiknya berapa ini? 2,1 ya. Kan ini perpotongan diagonal persegi panjangnya. Tadi disuruh, di soalnya disuruh ini. Dipilih pusat dari masing-masing persegi panjang. Delta A1 berapa ini? Ininya 4, ininya tingginya 2, 8 ya. Kemudian yang berikutnya wakilnya berapa? X-nya 2, Y-nya 3. Luas ininya kembali 4 kali 2, 8. F yang ini titiknya 2 juga, X-nya, Y-nya 5 gitu ya. Kali 8 juga. Yang terakhir wakilnya 2,7. Kali 8. Ya udah ini fungsinya tinggal masukkan ke sini. 64 min 8 kali 2 tambah 1 kuadrat bagi 64 kali 8 tambah sisanya isi sendiri. Begitu. Paham tidak? Kalau udah paham ya segitu dulu. Jadi Kalau soalnya nggak ngasih wakil harus kalau fungsinya sederhana gini gampang, jadi ini ya. Jumlah Riemann udah bisa ngitung. Nanti berikutnya kita akan ngitung integralnya dengan rumus-rumus yang lebih memudahkan. Oke. Kalau udah paham, sekian dulu. Pak masih pakai topeng monyet ya, Pak? Ya enggak, atuh panas. 2 jam pakai topeng monyet. Itu mah buat kalau saya ke jalan itu topeng anti corona. Coronanya datang, ngelihat topeng itu kabur lagi dia. Kaget. Oke, silakan pada kabur. Mau. Ya biarin, saya mau matiin.